Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 19 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami. Kami dapat mengerjakan pekerjaan Kristus di dunia ini dan nantinya akan menolong kami dapat bekerja sama dengan Dia di sorga nanti. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pekerjaan Kristus adalah pekerjaan kita. Ayat tema terdapat dalam Yesaya 61 ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Teladan Juru Selamat hendaknya mengilhami kita untuk mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh dan rela berkorban demi kebaikan orang lain. Dia datang ke dunia ini sebagai pelayan yang tidak kenal lelah untuk melayani kebutuhan manusia. Kasih untuk mereka yang terhilang dinyatakan dalam semua yang Dia katakan dan lakukan. Dia membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, agar Dia dapat berdiri di antara manusia sebagai salah satu dari mereka yang ikut serta dalam kemiskinan dan kesedihan mereka. Betapa sibuknya kehidupan yang Dia jalani. Hari demi hari Dia mungkin terlihat memasuki tempat tinggal yang sederhana dan penuh kesedihan, mengucapkan harapan kepada mereka yang terbuang dan kedamaian bagi yang tertekan. Inilah pekerjaan yang Dia minta agar dilakukan umat-Nya hari ini. Rendah hati, murah hati, lemah lembut, dan berbelas kasihan. Dia pergi melakukan kebaikan, mengangkat yang tertekan dan menghibur yang berduka. Tidak ada yang datang kepadanya lalu kembali tanpa mendapat bantuan. Dia membawa harapan dan kegembiraan untuk semua orang. Kesempatan yang telah Dia berikan kepada kita, janji yang telah Dia buat, hak istimewa yang telah Dia berikan, seharusnya menginspirasi kita dengan semangat dan pengabdian yang jauh lebih besar. Setiap penambahan anggota ke dalam gereja harus menjadi satu alat pilihan untuk melaksanakan rencana penebusan. Setiap kekuatan umat Tuhan harus dikhususkan untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepadanya. Dalam pelayanan kita tidak boleh ada ketidakpedulian, tidak ada keegoisan. Setiap penyimpangan dari penyangkalan diri dan mengabaikan usaha yang sungguh-sungguh menandakan bahwa telah begitu banyak kekuatan yang diberikan kepada musuh. Testimonis jilid 7 halaman 221 dan 222. Dengan pasukan pekerja orang muda yang kita miliki, betapa cepat pekabaran tentang Juru Selamat yang disalibkan, bangkit, dan segera datang kembali dapat disampaikan ke seluruh dunia. Counsel to Teacher halaman 555. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini berhubungan dengan pekabaran yang sebelumnya bahwa
kehidupan dan pekerjaan Kristus harus menjadi kehidupan dan pekerjaan kita. Dan pekerjaan yang Kristus lakukan adalah pekerjaan Bapanya. Itu sebabnya tema kecil Renungan Pagi tanggal 15 Oktober sampai dengan 21 Oktober adalah Yesus datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapanya. Dan tentang bekerja ini, Yesus belajar dari Bapanya. Alkitab berkata dalam Yohanes 5 ayat 19 dan 20, "Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Jadi, Bapa mengajarkan kepada anaknya apa yang Bapa kerjakan, agar Yesus dapat mengerjakan apa yang Bapanya kerjakan. Pekerjaan Bapa itulah pekerjaan anaknya, dan pekerjaan anak Allah adalah pekerjaan kita. Apakah pekerjaan Yesus? Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 316 paragraf 1. Inilah pekerjaan yang Dia minta agar dilakukan umatnya hari ini. Rendah hati, murah hati, lemah lembut, dan berbelas kasihan. Dia pergi melakukan kebaikan, mengangkat yang tertekan, dan menghibur yang berduka. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata tentang pekerjaan Kristus yang dapat kita lakukan. The Colporteur Evangelist halaman 41 paragraf 1 berkata, "Pekerjaan yang Kristus lakukan, Anda sebagai penginjilnya dapat melakukannya saat Anda pergi dari satu tempat ke tempat lain. Bekerja dalam iman, mengharapkan bahwa jiwa akan dimenangkan bagi Dia yang memberikan hidupnya agar pria dan wanita dapat berdiri di sisi Allah." Sebagaimana Kristus, kita pun harus menjadi saksinya, juru kabar kebenaran bagi Yesus, kepada jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan. Bahkan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menginjil. Kemudian, Pastoral Ministry halaman 196 paragraf 2 menyatakan, pekerjaan yang Kristus lakukan, utusan-utusannya yang setia harus lakukan. Dalam kesederhanaan, kemurnian, dan integritas yang paling ketat, mereka harus memberitakan firman. Dan pekerjaan Kristus ini harus kita lakukan masing-masing. Tidak boleh lewat perantara atau panitia. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 263, paragraf 2. Mereka perlu memberikan bukti kepada dunia bahwa mereka seperti Kristus. Oleh karena itu, pekerjaan yang dituntut Kristus dari mereka tidak boleh dilakukan dengan perantaraan, menempatkan pada suatu panitia atau suatu lembaga, beban yang harus mereka tanggung sendiri. Jadi, pekerjaan Kristus tersebut harus kita lakukan masing-masing. Tidak boleh lewat perantara atau panitia atau lembaga. Sebab yang harus menjadi seperti Kristus bukan panitia atau lembaga, namun diri kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk dapat mengerjakan pekerjaan Kristus? Perhatikan yang berikut ini dalam The Youth Instructor, Agustus 23 tahun 1894 paragraf 1 yang menjelaskan, ia dapat melawan penggodaan iblis oleh ketergantungannya kepada kuasa ilahi Bapanya yang di sorga, karena ia taat kepada kehendak Bapanya dan menurut kepada segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapanya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menurut kehendaknya. Inilah rahasia keberhasilan Kristus. Dia sepenuhnya bergantung kepada kuasa ilahi Bapanya, taat kepada kehendak Bapanya, dan menurut segala perintah Bapanya. Sebab
pekerjaan yang Yesus kerjakan adalah pekerjaan Bapanya. Dan hal ini terwujud karena Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa, oleh kehadiran Roh Bapa. Ingat kembali pekabaran renungan pagi tanggal 18 Oktober 2022 kemarin. Bapa mengurapi anaknya dengan rohnya. Karenanya, agar kita dapat mengerjakan pekerjaan Kristus, pola yang sama harus menjadi bagian kita. Kita harus memiliki roh Kristus. Manuskrip 1 tahun 1896 paragraf 11 menyatakan, pekerjaannya adalah mengikut Kristus, memikul kuk dengan Kristus, dan menjadi agen dan rekan kerja yang rela dengan Sang Guru, menerima rohnya hari demi hari, dan bekerja seperti Kristus bekerja, tidak gagal atau putus asa. Yesus dapat mengerjakan pekerjaan Bapanya karena roh Bapa ada pada Yesus. Demikian juga kita. Agar kita dapat mengerjakan pekerjaan Yesus, kita perlu roh Kristus ada pada kita. Dan itu harus hari demi hari kita terima. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Masing-masing kita menjadi seperti Kristus dan mengerjakan pekerjaan Kristus oleh kehadiran kuasa rohnya dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada hari ini, di mana kami harus mengerjakan pekerjaan Kristus. Sebab pekerjaan Kristus adalah pekerjaan kami. Sebagaimana Kristus mengerjakan pekerjaan Bapanya, kami pun harus mengerjakan pekerjaan Kristus dalam kehidupan kami. Dan satu-satunya cara untuk dapat kami mengerjakan pekerjaan Kristus adalah dengan menerima rohnya. Sebab demikian juga Kristus, dia menerima roh Bapanya, dan oleh kehadiran Bapa dalam hidupnya, maka Bapalah yang mengerjakan perkataan dan perbuatan semua atas perintah Bapa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, ya Tuhan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan kami menjadi pekerja-pekerja yang rajin dan handal dan penuh kuasa bagi-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga pada waktu Engkau datang, semakin banyak yang boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.